Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Oktaviana Anoposo, semester 3, NIM 18 721500047, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pemasaran dan promosi dengan dosen pengampu, yaitu Pak Marianto MPD. Di sini saya akan menjelaskan juga tugas terakhir ulangan akhir semester 3 mengenai strategi pemasaran jasa. Yang pertama, pengertian dari jasa. Perusahaan jasa merupakan suatu usaha yang mempunyai aktivitas produksi produk yang tidak berwujud atau jasa yang memiliki tujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan atau laba. Perusahaan jasa membutuhkan produk fisik atau berwujud untuk melakukan aktivitas usahanya. Misalnya, seperti perusahaan transportasi umum yang memberikan jasa transportasi terhadap konsumen, maka untuk bisa melaksanakan aktivitas usahanya, perusahaan tersebut membutuhkan alat transportasi seperti bus, pesawat, atau kapal laut, dan juga alat transportasi tersebut adalah produk yang memiliki wujudnya. Laporan keuangan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Ketika membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa dengan langkah-langkah dalam siklus akuntansi, yaitu pertama, pencatatan, kedua, penggolongan, ketiga, pengiksaran, keempat, laporan keuangan. Karakteristik perusahaan jasa. Yang pertama, tidak mempunyai wujud, yang artinya bersifat abstrak dan tidak dapat dilihat. Kedua, produk yang dihasilkan dari perusahaan jasa tidak berstandar atau bervariasi, seperti contohnya atau heterogenitas. Ketiga, terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu produk yang dihasilkan dan dikonsumsi secara bersama-sama. Yang terakhir, tidak bisa disimpan karena tidak mempunyai wujud. Ruang lingkup perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang hanya menyediakan dan menjual produk jasa saja bagi konsumennya. Perusahaan ini tidak memiliki persediaan bahan baku dan tidak juga memproduksi barang. Begitupun juga jasa yang dihasilkan perusahaan itu hanya bisa dinikmati oleh konsumen pada saat jasa itu diberikan kepada konsumen. Lalu dari itu berikut adalah ruang lingkup perusahaan jasa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi. Di sini ada perusahaan telepon, stasiun TV, dan radio. Yang keduanya ada profesi. Contohnya yaitu akuntan, klinik bersalin. Ketiga, hiburan seperti bioskop, taman hiburan, dan kebun binatang. Yang keempat, tempat tinggal, ya seperti hotel,
asrama, Goodsmith Homes. Yang terakhir, keahlian perseorangan. Ya, contohnya seperti salon kecantikan, penjahit, studio foto, dan potong rambut. Strategi penetapan harga jasa. Strategi penetapan harga menurut Berli dan David Yadav pada tahun 1996 dan Yadav pada tahun 1996 yang menyatakan bahwa selama ini banyak terjadi kekeliruan dalam praktik penetapan harga jasa dikarenakan para pemasar jasa mengabaikan tantangan khusus dalam menetapkan harga produk yang bersifatnya intangible yang menyebabkan konsumen suka membandingkan harga karena mereka tidak mudah menilai biaya jasa. Jadi, untuk mengatasi masalah ini, Berli dan Yadav pada tahun 1996 menawarkan value strategis untuk menetapkan harga jasa. Prinsip utamanya adalah meningkatkan secara jelas harga yang dibayarkan pelanggan dengan nilai yang mereka terima dari konsumsi jasa perusahaan. Strategi-strategi ini dirangkum dalam 3 kelompok utama yang saling berkaitan, yaitu satisfaction based pricing, lalu relationship, dan based prinsip. Yang terakhir, efficiency prinsip. Nah, pertamanya satisfaction based pricing. Tujuan utama strategi ini adalah untuk mengurangi persepsi pelanggan terhadap ketidakpastian yang dirasakan pelanggan menyedia jasa. Bisa mengupayakan hal ini melalui beberapa cara sebagai berikut. Yang A, garansi jasa. Yang B, benefit driven pricing. Yang keduanya ada relationship based pricing pada prinsipnya. Strategi ini merupakan upaya menarik, mempertahankan, dan meningkatkan relasi upaya menarik dengan para pelanggan. Strategi ini bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pelanggan. Bagi perusahaan, mempertahankan pelanggan jauh lebih murah dibandingkan meraih pelanggan baru. Bagi pelanggan juga diuntungkan dikarenakan menjalin hubungan dalam menyedia jasa yang kompeten dan terpercaya. Pendekatan yang bisa digunakan antara lain yang A, long
Trim Controls, yang B Prince Bunling, yang ketiganya efficiency pricing. Aspek utama dalam strategi ini adalah pemahaman, pengolahan, dan penekanan biaya. Sebagian atau seluruh penghematan biaya akan diteruskan kepada para pelanggan dalam bentuk harga yang lebih murah. Agar dapat efektif, struktur biaya yang rendah harus sulit ditiru oleh pesaing, minimal dalam jangka pendek. Selain itu, penghematan biaya yang diteruskan kepada konsumen harus dapat meningkatkan persepsi positif konsumen terhadap nilai produk. Cara menjalankan strategi pemasaran jasa. Yang pertama, menjalin hubungan baik pada pelanggan, melakukan promosi dan mengenalkan produk Anda secara langsung kepada pelanggan. Juga dapat menghemat biaya iklan yang mempengaruhi laporan perubahan modal usaha Anda. Lalu kedua, mengetahui target market konsumen. Jadi jika Anda sudah tahu target market konsumen dengan pelanggan yang diberikan secara cepat dan tepat, maka akan membuat konsumen untuk berlangganan kembali. Karena pada dasarnya konsumen tidak suka menunggu lama dan pastinya akan membutuhkan pelanggan yang ditawarkan. Promosi jasa, yaitu yang pertama ada memberi pelanggan yang efisien pada konsumen. Kedua, meningkatkan kinerja karyawan. Ketiga, memberikan harga yang sesuai. Keempat, memanfaatkan teknologi. Kelima, menyesuaikan budaya atau tren yang sedang berkembang. Keenam, bergabung dengan komunitas. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada bahasa yang kurang tepat atau ejaan yang saya sampaikan, dan terus paparan yang saya berikan di materi PPT tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.